seandainya dalam perang Rusia-Ukraina ini nanti ada yang memulai meledakkan bom nuklir satu, yang lain pasti menyusul. Dan Bapak tahu apa akibat satu bom nuklir dilepaskan, Pak? Maka selama 50 tahun perbaikan bumi ini baru akan bisa dilakukan. Alam tidak akan bisa menerima kejamnya bom nuklir. Itu satu bom nuklir. Bagaimana kalau masing-masing negara sudah melepaskan dan mengirimkan bom-bom nuklir mereka? Maka peradaban, kehidupan, dan berteknologi canggih ini semuanya akan berakhir, Pak. Kiamat itu betul-betul diciptakan oleh manusia. Dan Putin telah menyampaikan pernyataan yang mengerikan. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan yang memutuskan. Tetapi kalau Amerika ingin mereka kiamat, itu urusan saya. Imam Al-Mahdi tidaklah akan muncul kecuali dunia dalam keadaan sudah tidak terkendali. Peperangan meledak di mana-mana di seluruh muka bumi. Pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Kezaliman sempurna berkuasa dan tidak ditemukan keadilan di muka bumi. Biaya hidup tidak lagi mampu dipikul. Uang banyak tapi barang tak lagi didapatkan, sehingga seberapapun gaji dan pemasukan, orang tidak menganggap itu berguna lagi, saking langkanya bahan-bahan pokok. Imam Mahdi muncul berbarengan dengan petaka dan bencana-bencana yang merata di mana-mana. Imam Mahdi muncul menjadi fajar yang menyingsing, membuat kecerahan dalam kegelapan. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi akan memimpin dunia nanti di Masjidil Aqsa sebagai pusat pemerintahan Islam yang terakhir, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Jadi surat An-Nur ayat 55 itu pemimpinnya Imam Al-Mahdi. Masalah Imam Mahdi final, tidak perlu lagi didialogkan, jangan diperdebatkan. Eksistensinya pasti. Yang meragukan dan tidak percaya, sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang ini murtad. Saat Imam Mahdi muncul, kata Rasulullah, thuluthu min ummati, sepertiga dari umatku nanti menolak kehadirannya dan tidak percaya dengan Imam Mahdi itu sendiri, sehingga tidak mau berbaiat dengannya. Mereka telah batal syahadatnya, mereka murtad. Kapankah Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul di tengah-tengah peperangan merata di seluruh dunia. Maka dalam kajian kami, Pak, kemunculan beliau insya Allah di Perang Dunia Ketiga. Ini kemunculan beliau di Perang Dunia Ketiga. Sekarang perang yang sedang terjadi di Rusia melawan Ukraina, atau kebalikannya Ukraina melawan Rusia. Perang ini sejatinya adalah perang yang boleh dikatakan perang internal antar sesama negara pecahan Uni Soviet. Kita sudah tahu permasalahannya. Rusia tidak mau kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Masalahnya di situ. Sebab jika dibiarkan, ini ancaman yang paling nyata untuk keutuhan Rusia. Sebagaimana ini juga menjadi ancaman untuk blok timur ke depan. Karena musuh sejati dunia belahan timur yaitu Barat. Oleh karena itu,
Rusia mengatakan berani bergabung dengan NATO, kami akan sudahi pemerintahan Anda. Namun Vladimir Zelensky ngotot dan tetap menyatakan sikapnya bergabung dengan NATO. Lalu Rusia memberikan pernyataan, siapa saja yang ikut-ikutan dengan urusan saya dengan Ukraina, urusan Rusia dengan Ukraina, berarti dia perang dengan Rusia. Bila kalian menginginkannya, maka kami tidak akan tanggung-tanggung bersikap kepada kalian. Dengan cepat Putin mengatakan, kami tak akan perang dengan Rusia. Setelah teleponan 90 menit antara Vladimir Putin dengan Macron, presiden Prancis, lalu Macron pun menyatakan pernyataan resminya, kami tidak akan berperang dengan Rusia. Satu persatu negara NATO mengatakan, kami tak akan perang dengan Rusia. Mereka tahu, Pak, Rusia ini bukan Chechnya. Rusia ini bukan seperti Suriah, bukan seperti Afghanistan. Rusia ini memiliki segala potensi dan daya. Dan Bapak Ibu sudah tahu, pemilik teknologi alat tempur terbaik nomor 1 di dunia, Rusia. Rusia bisa tekan tombol di negaranya, 5 menit kemudian satu negara di Eropa bisa lenyap selama-lamanya. Bom atom kiamat itu Rusia yang punya. Kecepatannya sampai 12.000 km, ke jauh tempuhnya sampai 12.000 km. Maka negeri mana di bumi ini yang tidak akan bisa dijangkau oleh bom nuklirnya Rusia? Hari ini pemegang bom nuklir di dunia sudah 10 negara, Pak. Amerika Serikat, Rusia, Cina, Turki, India, Pakistan, Iran, Korea Utara, Inggris, dan Perancis. Jumlah hulu ledak bom nuklir hari ini sudah 13.000 bom nuklir. 13.000. Seandainya dalam perang Rusia Ukraina ini nanti ada yang memulai meledakkan bom nuklir satu, yang lain pasti menyusul. Dan Bapak tahu apa akibat satu bom nuklir dilepaskan, Pak? Maka selama 50 tahun perbaikan bumi ini baru akan bisa dilakukan. Alam tidak akan bisa menerima kejamnya bom nuklir. Itu satu bom nuklir. Bagaimana kalau masing-masing negara sudah melepaskan dan mengirimkan bom-bom nuklir mereka? Maka peradaban, kehidupan, dan berteknologi canggih ini semuanya akan berakhir, Pak. Kiamat itu betul-betul diciptakan oleh manusia. Dan Putin telah menyampaikan pernyataan yang mengerikan. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan yang memutuskan. Tetapi kalau Amerika ingin mereka kiamat, itu urusan saya. Mengerikan ini, Pak.